jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang baru pagi ini dari Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan setiap kita. Kita boleh hidup, kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan iman percaya kita katakan lagu ini dari awal di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau yang sembuhkan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian
firman Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat dan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk karya keselamatan, pemulihan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Bahkan kami boleh ada di minggu pertama di bulan ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami membawa hidup kami untuk kembali lagi ada dalam hadirat Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan, bahkan setiap kami yang boleh menyaksikan program ini lewat tayangan live streaming. Tuhan yang tetap setia memberkati, menyertai kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mempersiapkan waktu kami ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kembali lagi dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan kami ya Bapa, sehingga kami boleh selalu dikuatkan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang dalam persiapan, dalam perjalanan, Tuhan yang memberkati, tibakan di tempat ini dengan segala selamat, sehingga bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Engkaulah pusat keagungan. Kami bersyukur Tuhan, kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Hanya bagimu Yesus.
perbuatan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh kami rasakan, Yesus. Segala amin. Hanyalah yang baik. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Oh sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau, ku sembah Yesus seumur hidup. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, hormat kemuliaan hanya bagimu, Allah kami yang hidup. Haleluya, kami tinggikan, kami agungkan namamu. Haleluya. Engkau ucapan syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji, sebab Dia adalah Allah yang ditinggikan. Haleluya. Hati kami memuji-Mu, mulut kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Cuma Tuhan tinggikan nama Tuhan. Nyanyian pujian bagimu. Cuma Tuhan dengan sungguh katakan di hadapan Tuhan, segala pujian hanya bagimu Yesus. Dalam setiap keadaan kami mau memuji Engkau Tuhan. Apa yang kami alami Tuhan, kami mau
mau katakan bahwa Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Amin, amin. Nyanyian pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian hanya bagimu Tuhan. Saya cuma Tuhan untuk bangkit berdiri. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami nyanyikan Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, amin. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu Tuhan dalam penyembahan kami. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bersuka cita di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Semuanya bersuka cita. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyalakan api yang sudah diturunkan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita, amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan memuji Tuhan, kita mau katakan lagu ini di hadapan Tuhan. Kita telah dibebaskan oleh Tuhan dari maut, jiwa kita telah bebas. Jiwa bebas terlepas, kuasa makna terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban, amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sungkan tinggi namanya, sungkan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan hujan mujizat terjadi.
lagi kita katakan lagu ini dari awal. Jiwa kita telah terlepas. Jiwa bebas terlepas, kosong malah terlepas. Nama Yesus pemenang, amin. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sikat tinggi namanya, cuma Tuhan sikat aja namanya. Roh Kudus membakar setiap hari. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kita percaya bahwa keajaiban terjadi pagi hari ini, amin. Sama-sama. Sama-sama kita katakan. Memuji Tuhan. Roh Kudus membakar setiap hari, amin. Karena hujan mujizat terjadi, cuma Tuhan katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi di sini, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Masih bersuka cita Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam nama Tuhan. Masa lalu kita telah dibasuh oleh darah Yesus, amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan kita mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya.
Puji nama Tuhan. Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya sebelum memulai kelas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku, ya sayang padaku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama arahkan tangan kita untuk sama-sama kita mendoakan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan boleh membawa setiap anak-anak kami Tuhan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan sebelum mereka mengikuti kelas Awesome Kids, biar Engkau yang memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, sehingga ketika mereka mengikuti kelas Awesome Kids Tuhan, setiap firman yang ditaburkan Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati mereka, boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka Tuhan. Itu boleh bertumbuh, berbuah Tuhan bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak di surga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak trainer yang akan mendampingi setiap anak-anak kami Tuhan. Biar Engkau memberkati, berikan hikmat, berikan kesabaran Tuhan, dan biar apa yang disampaikan oleh setiap trainer yang ada itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap media yang dipakai di dalam kelas Awesome Kids Tuhan. Kami tolak segala macam kerusakan sehingga ibadah Awesome Kids hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kelas Awesome Kids hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan hingga saat ini. Banyak pengorbanan Tuhan yang boleh kita rasakan hingga saat ini. Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan lagu ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu
dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup kami Tuhan. Engkau ku sembah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kami sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah. Saya coba jemaat Tuhan untuk pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku mau menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh ya Tuhan, ini juga merupakan komitmen kami kepada Tuhan, bahwa seumur hidup kami akan menyembah Tuhan. Bukan sekedar nyanyian yang kami naikkan karena kami menyambut firman, tetapi ini juga merupakan penyataan iman kami kepada Tuhan, bahwa seumur hidup kami hanya mau menyembah Tuhan saja. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Itu yang terus kami alami, kami rasakan, bahkan kami buktikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di bulan yang baru ini, di minggu pertama di bulan Juli ini, semua karena Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan sudah layakkan kami untuk memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga firman Tuhan bukan sekedar kami memahaminya, tetapi kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim Prophetic yang sudah memimpin kita memuji menyembah Tuhan, ya kan? Sadap.
Haleluya. Ini kata orang dunia, menyala abangku. Mantap, puji Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin yang di atas saja ya, karena ini masih baca kursi yang kosong. Oke, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Di bulan yang baru ini, bulan ke-7, kita boleh ada sama-sama di rumah Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk beribadah. Baik, hari ini temanya agak unik Bapak Ibu. Ya, kalau dipikir jarang ya pendeta mengkhotbahkan tema ini ya. Kalau kita baca tema ini biasa di seminar-seminar okultisme ini ya kan. Dan saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Apa nilai iman dari pelajaran Yesus mengusir roh-roh jahat ini? Karena yang pertama tentunya ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ya kita harus sadar bahwa Yesus berkuasa mengusir setan. Amin. Dan bagi saya hanya Yesus yang punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Hanya Yesus. Hanya Yesus ya. Jadi kalau ada orang kerasukan terus manggil opo-opo ya kan, kedukun. Nah, itu kalau orang Manado bilang dong deng dong itu kan. Dorang sama dorang aja gitu. Jadi hanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang bisa mengusir roh-roh jahat. Ya. Kalau ada murid-murid bisa mengusir roh-roh jahat karena Tuhan Yesus yang menganugerahkan kuasa itu. Ya, bukan karena hebatnya mereka, tetapi karena kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul dan kepada murid-murid. Dan saya yakin dan percaya kuasa itu juga Tuhan bisa berikan kepada kita masing-masing. Amin. Dan kita merenung ya untuk khotbah di hari ini. Kira-kira masih ada nggak orang yang kerasukan setan di akhir zaman ini? Ya, masih. Bahkan motifnya itu bagi saya, menurut saya ya, itu lebih dahsyat lagi. Ya, di akhir-akhir zaman ini ya, orang kerasukan setan tuh lebih dahsyat loh saudara. Ya, mungkin kalau kita melihat orang kerasukan setan tuh kita ingat nonton film Exorcist gitu kan. Buduh. Exorcist ya. Wah, ada pastor atau mengusir roh-roh setan gitu. Roh-roh jahat. Nah, sebenarnya kita ini eksorsis loh saudara. Orang yang cinta Tuhan, yang hidup berkenan, kita itu eksorsis ya. Yang ketiga, kita mau renungkan firman Tuhan bahwa sebenarnya setiap orang percaya dapat mengusir roh-roh jahat. Amin. Ya. Nah, saudara, jadi kerasukan itu banyak tipenya ya. Nanti kita akan belajar. Tapi mari kita renungkan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Ya. Coba kita simak baik-baik firman Tuhan ini. Ya. Teman-teman yang di bawah juga. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Siapa ini mereka? Yesus bersama murid-murid yang baru dipilih. Ya. Jadi kalau dalam Injil Markus kita baca Yesus baru memilih murid-murid itu. Kemudian dia bersama murid-murid itu tiba di Kapernaum. Ya, kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu justru mereka orang-orang Galilea. Jadi Kapernaum ini salah satu kota di Galilea, wilayah Galilea. Ya, Kapernaum ini sekarang tuh disebut The City of Jesus. Ya, kotanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di Kapernaum itu Tuhan Yesus banyak melakukan banyak mujizat. Ya, puji Tuhan saya bersama istri ya Tuhan anugerahkan punya kesempatan bisa ke sana. The City of Jesus, Kapernaum. Jadi mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat
mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat. Ya, rumah ibadat Yahudi itu sinagog, ya. Dia masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, ya. Nah, Markus menulis tidak seperti ahli-ahli Taurat, ya. Jadi penulis Markus mau membedakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada jemaat itu beda banget, ya, dengan para ahli-ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus mengajar dengan powerful, ya. Artinya nih, waduh, ini penuh hikmat, ya. Kita sering ya kalau dengar seminar atau kata-katanya mantap banget gitu, ya kan. Wah, ini seorang punya karunia luar biasa. Nah, Yesus ini, wah, dia lebih luar biasa lagi daripada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama Yahudi, ya, luar biasa. Nah, perhatikan, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Jadi gini pengertiannya, ya. Saya baca dalam terjemahan lain. Jadi waktu Yesus ada di rumah ibadat bukan berarti waktu dia masuk ada orang kerasukan, terus Tuhan Yesus cuek dulu sebentar, dia ngajar dulu, ini yang kerasukan masih terus berlangsung, bukan itu. Ya, jadi waktu Yesus mengajar, sekonyong-konyong tiba-tiba ada orang yang kerasukan. Ya, gitu ya. Jadi soalnya kalau kalimat ini kesannya Yesus ada di dalam sinagog itu seolah-olah sudah ada yang kerasukan. Ya, terus Tuhan Yesus cuekin dulu, ngajar, baru Tuhan Yesus mengeluarkan. Bukan itu, ya. Nah, kita perhatikan kalimat ini, kita belajar. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami?" Ya, dia berteriak, dia tentunya di sini urusanmu ini artinya Tuhan Yesus. Ya, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah." Ya, apa urusanmu dengan kami? Jadi orang yang kerasukan ini seolah-olah ini perwakilan dari para setan nih kan, karena dia pakai kata kami di situ. Ya, bukan apa urusan kamu dengan saya, tapi kami. Nah, jadi saya merenungkan, tiba-tiba ada seorang kerasukan ngomong, "Apa urusan kamu dengan kami?" Berarti yang diajarkan Yesus itu tentang apa? Kerajaan Allah, bagaimana Yesus, ya mungkin dia menghina iblis, ya, untuk mewaspadai iblis sehingga wah, ini terganggu nih si iblis. Ngerti gak maksudnya? Ya, contoh nih, kayak saya ini orang Manado nih, ya. Saya lagi khotbah, saya jelek-jelekin orang Kupang misalnya. Kemudian ada orang Kupang di situ, apa urusannya Pak Indra nih ngomong-ngomong tentang Kupang? Kira-kira seperti itu, ya. Jadi konteksnya Tuhan Yesus sedang bicara tentang setan, ya, yang ingin mengambil, merebut orang percaya untuk supaya tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ya, Engkau datang untuk membinasakan kami? Nah, itu pertanyaannya, ya. Nah, kita tahu dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah sudah berfirman bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Jadi kalau orang belajar teologi, ya, Kejadian 3 ayat 15 itu disebut proto-evangelion, ya, Injil pertama. Jadi sudah ada penginjilan itu, ya, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Nah, jadi ya Tuhan Yesus datang. Habis dia pilih murid-murid, dia mengajar bahwa kedatangannya dia, ya dia ingin menghancurkan kerajaan setan di muka bumi. Ya, karena kita tahu Yesus datang ke dunia untuk menegakkan kerajaan Allah. Ya, jadi Engkau datang hendak membinasakan kami. Ya, jadi itulah konteks kira-kira yang kita bisa apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sinagog itu. Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Iblis bilang apa?
yang kudus dari Allah. Nah, coba perhatikan, dia pakai yang kudus dari Allah. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis bilang apa? Engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Tetapi konteks ini, ya, iblis bilang, aku tahu engkau yang kudus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, memang saya pelajari, orang yang hidup kudus itu gak bisa kerasukan setan. Amin. Orang yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan itu gak bisa diapa-apain, gak bisa disantet, gak bisa diapa-apain. Makanya iblis bilang, ya, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Nah, jadi iblis tahu, ya, bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Nah, ayat 25. Tetapi Yesus, next, ya, tetapi Yesus menghardiknya, ya, katanya diam, keluarlah daripadanya. Nah, kata menghardik ini kalau kita googling, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hardik itu apa ya? Memerintah dengan suara keras. Ya. Kalau dalam Alkitab ada 3 Yesus menghardik. Dia menghardik setan, mengusir setan. Dia menghardik badai. Di dalam Injil Lukas dia juga menghardik penyakit. Ya. Jadi menghardik itu dengan suara keras. Ya. Jadi kalau kita mau mengusir jangan dalam nama Yesus. Oh, itu hardik, ya. Makanya kalau istilah Pentakosta itu tengking, ya, dengan suara nyaring. Ya, jadi kalau ngusir setan itu, ya jangan yang lembut-lembut, harus dihardik, ya. Karena Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia menghardik, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Ayat 26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ya, ia berkata-kata dengan kuasa, ya, dia ngajarnya dengan powerful. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh dunia. Nah, pertanyaan yang sudah kasih dalam Tuhan, apakah masih ada orang yang kerasukan setan di zaman sekarang? Ya. Seperti saya katakan tadi, justru, ya, di akhir zaman ini semakin berbahaya. Ya. Semakin berbahaya, semakin banyak orang yang tanpa dia sadari dia kerasukan setan. Ya. Nah, ini sekedar pengetahuan, ada beberapa jenis kerasukan setan. Next. Nah, jadi beberapa jenis kerasukan setan dikenal dari berbagai tradisi, ya. Nah, ini kalau ada Dr. Eliza Magulo, dia sangat kuasai ini, soalnya dia dosen okultisme ini. Jadi ada beberapa jenis kerasukan setan. Yang pertama itu kerasukan penuh, ya. Jadi full possession. Nah, di mana ya setan atau roh itu dia mengambil alih seluruh tubuh manusia, pikirannya, jiwanya, perkataannya, ya. Wah, jadi dia nggak sadar lah. Jadi dia segala tubuhnya dipakai setan, gitu kan. Nah, ini kerasukan yang penuh. Ada kerasukan yang sementara. Ini temporary possession. Nah, ini biasanya ada orang yang kerasukan tapi dia hanya sesaat, gitu kan. Sesaat, biasanya ketika sesaat itu, misalnya seseorang itu ada di suatu tempat yang orang bilang katakanlah angker, gitu kan. Kemudian dia kerasukan di sana. Tapi sesaat setelah dia misalnya tidak ada di tempat itu, udah dia normal lagi, gitu. Nah, kemudian ada kerasukan parsial, ya. Kerasukan parsial yaitu setan itu hanya sebagian, dia nggak penuh, ya. Dia menguasai manusia, seseorang, ya, tetapi hanya sebagian. Ya. Jadi dia karena dia sadar, ya, tapi dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Nah, ini partial possession, ya. Nah, kemudian kerasukan eksternal. Nah, ini biasanya yang orang yang dijampi-jampi, gitu kan, disantet, gitu kan. Wah, tiba-tiba kerasukan, ada yang ngerjain dari eksternal, gitu.
kirim roh jahat gitu kan. Ya. Kemudian ada kerasukan kolektif. Wah, nah kita pernah baca berita lah ya, ada satu kelas di sekolah SMA gitu kan. Wah, satu kelas itu kerasukan semua, kerasukan setan semuanya. Tanpa terkecuali semuanya. Waduh, ini massal gitu, kolektif ya. Dan ini ada, Saudara. Jadi kerasukan-kerasukan ini ada ya. Ya. Ada. Tapi kita jangan mempercayai ya. Tapi kalau dibilang ada atau tidak, ada saya bilang. Ya, karena setan masih merajalela. Ya, nanti saatnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, ada saatnya dia dibelenggu. Nah, kemudian berulang, recurrent possession. Nah, jadi dia bisa berulang, hari ini dia kerasukan, ntar dia sadar, besok dia kerasukan lagi. Terus dia sadar, terus 2 hari kemudian dia kerasukan lagi. Nah, dulu kakak saya ngalamin ini. Ya, waktu oma saya meninggal, saya masih SMP tuh, ya. Aduh, kakak saya suka kerasukan. Mulai ketika oma saya meninggal, ya, roh oma saya masuk ke dia lah. Tapi kita percaya itu iblis yang menyerupai oma, ya kan? Iblis bisa, jangankan sebagai oma, sebagai malaikat terang aja dia bisa, betul kan? Kita bilang. Jadi berkali-kali gitu. Saya lagi belajar, aduh dulu di kampung ya. Apalagi kalau besok mau ulangan, di kampung suka mati lampu. Ya kan, jadi kita belajar pakai lilin, gelap gitu kan. Lagi belajar, kakak saya kerasukan. Takut gak? Aduh, hei setan, dia udah saya setan, saya masih SMP gitu. Aduh, takut juga kan, tapi udahlah, nama juga orang kerasukan, jangan berani-berani. Besok mau ulangan umum gitu, saya harus belajar. Akhirnya apa ya, kakak saya harus diungsikan, dibawa ke tante saya yang ada di Bali. Pas di Bali justru udah gak pernah kerasukan lagi. Nah, ini yang berulang ya. Nah, kolektif sudah, berulang kolektif, subjektif ya. Nah, subjektif ini bisa aja orang yang istilahnya sugesti gitu. Ya. Tetapi kalau ilmu pengetahuan bilangnya dia nih sugesti, ada gangguan psikologi. Tetapi orang yang belajar tentang ilmu setan-setan, ya, ini kerasukan subjektif. Ya, pikirannya suka terganggu, suka mikir yang aneh-aneh gitu. Ya. Kemudian kerasukan spiritual. Nah, kerasukan spiritual ini ya adalah suku-suku tertentu ya. Biasanya kalau ada yang meninggal, wah suka dipanggil roh itu, manggil roh. Karena ada memang sedang melakukan ritual gitu kan. Ya, kalau kayaknya di Bali seperti itu ya. Kemudian kerasukan mendadak, sudden. Ini sering ya. Tiba-tiba, nah kayak yang tadi cerita di sinagog itu, waktu Yesus sedang mengajar, wah ya, sudden possession. Tiba-tiba ada orang yang kerasukan. Nah, jadi si iblis gak terima nih, Yesus lagi ngajar apa ini kan. Nah, yang ke-10, ini yang flesh desire, kerasukan kenikmatan daging. Nah, ini sudah kasih dalam Tuhan, ini yang ngeri di akhir zaman, ini smooth orang kerasukan. Zaman dulu orang meronta-ronta kayak orang sakit ayan begitu kan. Merayap-merayap dulu almarhum pendeta ya. Rekan saya itu, kalau dia melayani pelepasan, nyolor kidul lah, dan kayak ular lah. Ya kan. Bagi saya itu enggak terlalu berbahaya, yang berbahaya yang ini nih. Yang smooth ini nih. Ya. Kalau zaman dulu setan mainnya kasar, sekarang ini mainnya halus. Saudara sering dengar gak khotbah gembala kita, senior pastor kita Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo? Kalau orang sudah melayani Tuhan tapi masih gampar istri, itu kerasukan setan. Suka ngomong gitu. Pernah dengar gak? Iya kan? Orang sudah melayani Tuhan tapi masih selingkuh, itu kerasukan setan katanya. Kenceng-kenceng lagi dia ngomong. Apalagi kalau di Grand Assembly. Nah, kerasukan setan, saudara, ini yang paling ngeri, gak kelihatan sama orang lain. Ya. Tapi menghancurkan. Ya. Kalau orang kerasukan, mulut berbusa, itu biasa. Ntar juga dia pergi setannya. Yang paling bahaya itu yang nomor 10, saudara. Makanya ini menjadi perenungan.
Jangan sampai kita nih kerasukan setan. Pikiran kita dirasuki setan. Ya kan? Hati kita dirasuki setan. Ini yang bahaya. Makanya ada beberapa contoh dalam Alkitab, iblis masuk kepada orang percaya. Coba next. Next slide. Nah, Matius 16:23 contoh ya. Kepada Petrus. Ya. Maka Yesus berpaling, Matius 16 ayat 23. Ini kepada Petrus loh. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Teman-teman yang sekolah Alkitab, cari konkordansi Perjanjian Baru, enyahlah. Tuhan pakai kata enyahlah untuk apa? Sebagian besar kata itu dipakai untuk mengusir setan. Enyahlah. Berarti Petrus ini dirasuki. Betul? Dirasuki pikirannya. Petrus itu niatnya baik, tapi pikirannya dirasuki setan. Karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan pada murid-murid tentang penderitaannya, bahwa dia akan mati, dia akan menderita, dia akan disalib. Karena itu memang sudah kalau istilah orang dunia itu takdirnya. Yesus ada di dunia memang untuk mati, untuk menebus dosa umat manusia. Dan itu sudah disampaikan oleh para nabi 700 tahun sebelum Yesus ada, udah dinubuatkan. Jadi Yesus ngomong, ya, waktuku akan tiba. Tapi Petrus bilang, jangan ke, mereka lagi ada di Galilea, mau ke Yerusalem, mau dicegat, jangan. Nanti engkau akan ditangkap, guru. Tapi Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis. Ya. Engkau suatu batu sandungan. Ini maknanya apa buat kita, saudara? Karena banyak dalam kehidupan kita, rencana Allah itu harus dijalankan. Amin. Yang ingin menggagalkan rencana Allah hanya iblis. Pernah kita sadari, kita punya pikiran bagaimana kita, mudah-mudahan tuh gereja itu gak jalan. Mudah-mudahan tuh, pernah gak kita berpikir gitu? Mungkin kita gak ngomong, mungkin itu terbesit dalam pikiran kita. Tanpa kita sadari kita sudah dirasuki. Karena kita gak suka sama gembala, gak suka sama ibu gembala, gak suka sama teman pelayanan, gak suka sama gereja ini. Wah, mudah-mudahan tuh gereja itu contoh, mungkin lain ya. Nah ini saudara, tanpa kita sadari kita kerasukan iblis, ya kan. Yang kedua, dalam Injil Yohanes 13:27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, mereka lagi perjamuan kudus nih, perjamuan ya, Yesus sebelum ke Taman Getsemani, ia kerasukan iblis, si Yudas. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus gak tengking. Kenapa? Dia tetap komitmen untuk menjalankan tugas dari Bapa, bahwa dia harus jadi korban, anak domba Allah yang harus disembelih, kan ya, harus disalib untuk menebus dosa manusia. Maka Yesus berkata, udah apa yang hendak kau perbuat, perbuat aja. Makanya seringkali saudara, ini Yudas ini demi apa dia saudara? Uang. Iblis memasuki pikirannya untuk uang. Hanya 30 keping perak. Bukan emas. Istilahnya kalau dia banyak duit, belum kaya-kaya banget. Iya kan? Tetapi begitu banyak orang karena uang ninggalin Tuhan Yesus. Karena uang mengkhianati Tuhan Yesus. Karena demi uang, jabatan, rela ninggalin kekristenan, saudara. Dirasuki setan. Ya, itu namanya dirasuki iblis. Orang dulunya udah pengikut Yesus kok. Ini seorang murid loh. Murid aja bisa dirasuki. Ya. Hanya 30 keping perak. Ini orang yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Setiap hari 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Masih bisa dirasuki iblis. Makanya kita nih pelayan-pelayan Tuhan jangan kepedean juga ya. Udah saja bisa dirasuki. Itu sebabnya jaga hati kita, pikiran kita, ya jangan sampai dirasuki iblis. Kemudian Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Ini tentang Ananias dan Safira. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya, hatinya dirasuki iblis. Jadi Ananias dan Safira, ya, mereka menjual tanah mereka sendiri. Kemudian sebagian dipersembahkan kepada rasul-rasul, sebagian mereka simpan. Sebenarnya ini nggak ada masalah. Tetapi kenapa ini jadi masalah sampai mereka mati loh seketika? Ya. Jadi menurut para teolog, bahkan menurut penafsiran saya, ini Ananias sama Safira ini sudah buat janji, sudah bernasar bahwa saya punya tanah nih, ya, saya mau jual, nanti semua saya persembahkan deh buat pelayanan penginjilan. Ya, para rasul, karena mereka kan ke kota-kota tuh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka udah ngomong, tetapi yang dilaksanakan tidak seperti apa yang mereka ngomong. Mereka simpen, ternyata mungkin ini analisis saya. Waktu mereka mau jual tanah, ini kayaknya ini laku kali ini 500 juta nih. Ternyata pas dijual, 1 M. Ternyata banyak juga ya. Udahlah sebagian aja. Kita kasih ke para rasul-rasul, sebagian kita simpan. Ya kan? Nah, hati seperti itu, hati yang dikuasai iblis. Sekarang saya tanya, pernahkah kita bernasar kepada Tuhan? Orang yang tidak menepati nasarnya, hatinya dikuasai iblis. Ada orang bilang begini, lebih baik nggak bernasar, karena bahaya kalau udah bernasar tidak ditepati, ya kan? Itu bahaya. Lebih baik tidak bernasar. Karena orang yang bernasar sudah berjanji, ya, kemudian tidak melakukan, itu bahaya, saudara. Tetapi kalau saudara tanya sama saya, lebih baik tidak bernasar atau bernasar? Saya katakan lebih baik bernasar dan menepati daripada tidak bernasar. Ya. Sangat-sangat lebih baik bernasar dan menepati daripada tidak bernasar. Saya mau tanya kepada orang tua nih di sini, yang punya anak. Orang tua seneng gak kalau anak punya janji sama orang tua? Pa, Ma, kalau aku udah berhasil, aku pokoknya membahagiakan papa mama. Aku gak mau mengecewain. Apa yang papa mama mau, aku berikan. Seneng gak orang tua kalau dengar anaknya begitu? Daripada punya anak cuma diem-diem aja. Yang penting gue diurus. Masa depan gue ya gue sendiri. Makanya sudah kasih dalam Tuhan saya bilang, lebih baik orang bernasar daripada tidak. Justru ketika kita bernasar, kita mendisiplinkan diri kita. Oh, saya sudah punya janji sama Tuhan. Saya punya janji sama Bapakku yang di sorga itu. Ya aku harus menepati. Berapapun harga yang harus kubayar, karena aku sudah bernasar. Makanya saya bilang sama pengerja, sama jemaat, ya kalau kalian sudah pernah bernasar di gereja, apa yang saudara mau lakukan, mau nyumbangkah, mau apakah, ya, penuhi janji kalian. Karena orang yang tidak menepati nasarnya, dia hatinya dikuasai oleh, dirasuki oleh iblis. Ini orang percaya loh. Ya, Ananias Safira itu ya itu jemaat mula-mula. Ya. Murid juga bisa dirasuki. Nah, jadi itu contoh.
Ya sudah kasih dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saya katakan, ayo kita cek lagi kehidupan kita. Jangan sampai pikiran kita, hati kita ya dirasuki setan. Nah, next. Jadi cara halus iblis merasuki manusia itu dengan kenikmatan hidup. Ya, kepuasan daging. Ingat, tujuan iblis agar orang percaya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu tujuannya. Ya, supaya orang percaya nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini salah satu contoh ayat aja ya, 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa mereka suka melakukan zina? Suka dengan sesama jenis. Ya. Suka mabuk, suka memfitnah, suka menipu. Kalau nggak dirasuki setan, pikiran dan hatinya, betul nggak? Kalau orang nggak dirasuki setan, nggak mungkin dia punya hati yang ingin apa, atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi tujuan iblis agar orang percaya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, selanjutnya bagaimana kita dapat memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan? Nah, ya. Yang pertama, bagaimana kita dapat memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan? Markus 3 ayat 14-15. Iya, Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk apa? Diutusnya memberitakan Injil dan diberinya apa? Kuasa untuk mengusir setan. Jadi yang punya kuasa, pemilik kuasa untuk mengusir setannya Tuhan Yesus. Ya. Dan dia memberikan kepada orang-orang yang dia berkenan. Hak prerogatifnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi minta kuasa mengusir setan dari Tuhan Yesus. Jadi jangan kita seperti anak-anak Skewa di Kisah Para Rasul. Karena mereka tahu kan, oh kalau ngusir setan tuh pakai dalam nama Yesus. Wah, mereka mengusir setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Justru setan yang nyerang mereka. Karena pikir, wah ini nama yang berkuasa. Makanya saya katakan sudah kasih dalam Tuhan. Jadi jangan sembarangan mengusir setan, ya. Kalau kita nggak pernah minta kepada Tuhan Yesus untuk kuasa itu diberikan kepada kita. Yang kita tahu nama itu berkuasa, betul, that's right. Tapi kalau kuasa itu bisa diberikan hanya hak prerogatif Tuhan Yesus, bukan namanya. Ya, anak-anak Skewa itu, waduh, pakai dalam nama Yesus. Wah, kalau saudara baca itu ceritanya lucu ya. 7 anak Skewa itu, roh jahat itu bilang kepada mereka apa? Waktu dalam nama Yesus. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Kata setan. Ya, siapa kamu? Kata roh jahat. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Diserang sama orang yang kerasukan itu. Padahal mereka lagi tengking-tengking. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan kita ketika kita Tuhan beri kita kesempatan untuk melayani orang-orang yang kerasukan ya. Jangan main dalam nama Yesus saja. Ya, kita harus minta kuasa itu. Makanya para pendeta-pendeta yang mau melayani itu mereka berdoa, ada yang puasa karena minta kuasa itu. Ya. Karena sang pemilik kuasa mengusir setan itu hanya Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan? Kita harus lawan dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia berkeliling. Ya. Mencari siapa nih yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa arti melawan? Artinya hidup kekristenan itu gak selalu mudah. Hidup Kristen itu ada tantangannya. Hidup Kristen itu ada musuhnya. Tapi kita harus lawan, kata firman Tuhan. Amin. Jangan kita berpikiran gini, aku udah rajin ke gereja, aku rajin berdoa, tapi kok godaannya masih banyak ya. Ya inilah selama kita masih ada di dunia, ya kita belum tinggal di sorga, pasti ada Bapak Ibu. Ya, apalagi yang sudah pelayanan, waduh, dia lebih gencar lagi menyerang, ya. Orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Lawan, ya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi ketika kita bilang lawan dengan iman yang teguh, artinya tanpa keraguan. Amin. Dalam nama Yesus. Habis itu jangan dipikirin lagi gitu. Aduh, bisa enggak ya? Aduh, ini Tuhan bekerja enggak sama saya? Ya, itu namanya ragu kan. Harus percaya, confident gitu loh. Kalau kita merasa kita hidup kita hari lepas hari udah dalam kehendak Tuhan, ya enggak usah kita ragu dengan kuasa Tuhan gitu kan. Ya, yang penting aku enggak zina, aku ini, aku hidup tulus, ya jujur, ya baik sama orang, ya kan. Udah confident dengan iman kita. Yang ketiga yang terakhir nih. Saya minta pemain musik, setelah ini kita akan menerima perjamuan kudus. Bagaimana kita dapat memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan? 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 10 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari apa? Iblis yang tetap berbuat dosa. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, itu Yesus ya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Makanya yang kerasukan tadi dia agak tersinggung gitu kan. Wah, marah kepada apa urusanmu? Ya karena Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ya, mengasihi saudaranya. Jadi jangan berbuat dosa. Jaga kekudusan hati kita, khususnya pikiran. Kalau perbuatan kita, tingkah laku kita bisa kamuflase. Kita bisa menipu orang dengan kata-kata kita, dengan senyum kita, dengan keramahan kita. Tapi kita harus periksa hati kita, pikiran kita. Apakah hati pikiran kita benar-benar berkenan kepada Tuhan? Kalau soal hati dan pikiran, orang lain gak tahu. Hanya kamu, setan, dan Tuhan Yesus yang tahu. Iya kan? Nah, jadi hati-hati. Oke. Sebagai penutup, kesimpulan, Bapak Ibu, ingat, next. Semua orang percaya harus terlepas dari ikatan kuasa kegelapan. Ya. Baik itu dalam pikiran, hati. Ingat, karena iblis adalah musuh, dia penipu dan licik yang ingin menarik orang percaya dari kasih karunia Tuhan. Ya. Supaya kita gak dapat blessingnya Tuhan. Berbagai macam cara. Ya. Yang kedua, ingat saudara, jangan pernah berurusan dengan praktik-praktik okultisme. Mungkin saudara dulu pernah melakukan, ya, itu harus doa pelepasan, ya. Jika orang tua pernah berurusan dengan praktek-praktek okultisme, ya, minta pelayanan doa pelepasan untuk mematahkan kutuk. Karena iblis bekerja nggak gratis. Iblis selalu bekerja, dia minta, menuntut, ya. Makanya kalau mungkin orang tua kita nggak pernah sih melakukan, tapi mungkin orang tua kita, ya papi saya dulu okultisme, ya orang Manado rata-rata yang tua-tua, yang senior-senior, ya apalagi mau merantau gitu kan, waduh, bawa segala macam lah, batu lah, kain merah lah, goraka lah, wah macam-macam lah, ya kalau batu pina wetengan dulu lah gitu kan, mandi kebal, jangankan orang tua, papi saya pun demikian dulu. Lulus SMA, waduh mandi kebal dulu gitu. Seolah-olah Jakarta itu udah Bronx gitu. Aduh, mami saya nasihatin terus saya, Indra,
buang itu yang membuat kamu sial dalam hidup kamu. Karena saya suka mengeluh sama mami saya. Saya dulu fight, berjuang, kok gak sukses-sukses hidup saya ya. Padahal dulu SMA agak lumayan lah nih otak ya kan? Tapi kok gak berhasil. Mami saya udah buang. Karena mami saya tahu saya pernah melakukan ritual mandi kembang, dan dibacok memang gak mempan. Saya nggak tahu karena dibacok di belakang, apa pakai yang tumpul yang tajam saya nggak lihat. Pokoknya ada golok, ada pak, aduh, iya kan? Saya nggak tahu pakai sampingnya apa yang tajam, saya nggak tahu. Pokoknya dibacok aja katanya kan. Namanya di belakang kita kan nggak punya mata di belakang. Wah, harus ada hari khusus, jimat kliwon, jam sekian, buset. Ya dulu kan masih nggak paham ya. Ternyata betul sial. Waduh, saking bodohnya saya dulu nggak paham. Pokoknya tiap kali Jumat Kliwon bulan purnama saya bakar, pakai beli kemenyan di pasar, ya kan, bakar itu. Wah, nggak bener itu. Akhirnya ya berapa tahun kemudian, setahun 2 tahun lah, ya saya buang itu dalam nama Yesus. Yang jadi saksi itu Kali Pelumpang tuh kan. Kali Pelumpang tahu saudara ya, yang mau ke Semper tuh Pelumpang, saya buang di situ dalam nama Yesus. Saya nggak ngerti juga, nggak lama kejadian itu, kemudian saya ingat di berita masuk pos kota, Metro Mini masuk ke mati semua tuh, masuk ke Kali Pelumpang, supirnya kabur, waduh mati semua. Jangan-jangan jimat saya itu dulu. Saya nyambungin aja, ya, belum tentu juga kan. Nah, saya melayani minta pelayanan pelepasan, ya puji Tuhan semua sudah terlepas ya. Dan hidup kudus. Ya. Kata iblis, aku tahu engkau yang kudus. Hidup kudus itu penting. Ya. Kalau kita hidup kudus nggak mudah disantet, nggak mudah dikerjain. Bahkan dirasuki pikiran dan hati kita nggak bisa oleh iblis. Karena mata kita, hati kita hanya tertuju kepada Yesus. Hanya tertuju bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan Yesus day by day dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa. Siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Kau Tuhan yang memiliki kuasa dalam dunia ini. Kau Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam dunia ini. Karena Kaulah pemilik dunia ini. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Tuhan yang mampu mengusir segala roh-roh jahat. Hari ini kami memohon ampun kepada Tuhan. Sebelum kami menerima roti dan anggur ya Tuhan. Mungkin seringkali dalam hati dan pikiran kami dirasuki oleh kuasa roh-roh jahat dalam hati kami. Tuhan, kami datang padamu merendahkan diri, memohon ampun. Kalau selama ini kami memiliki pikiran-pikiran yang liar, yang membuat kami jauh dari kasih karunia Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Karena sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah Engkau melayakkan kami. Kau layakkan hamba-Mu ini bersama istri anak-anakku. Kau layakkan setiap para pengerja, keluarga mereka. Kau layakkan setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing. Untuk kami boleh sehidangan dengan Tuhan, menikmati roti dan anggur, untuk mengenang pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu.
Kau mati bukan kau lemah, kau mati karena kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kau Tuhan yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga mulai hari ini dan seterusnya, hidup kami tidak dikuasai oleh iblis. Hati kami tidak dikuasai oleh iblis. Pikiran kami tidak dikuasai oleh iblis. Dalam nama Yesus. Biar setiap hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Di mana setiap hari kami tetap terus mau berusaha menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersambut roti dan anggur dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap menerima roti dan anggur sama-sama katakan amin. Kita nyanyikan tubuhmu terpecah. Dari semua kutuk dosaku, darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku, darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita, kita angkat tinggi di atas kepala. Mari bersama-sama dengan iman kita naikkan doa kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita pegang cawan di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala bersama-sama. Kita berdoa, saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya.
Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Namamu, ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami percaya dengan iman kami ya Tuhan. Setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang akan menggenapinya ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan menyaksikan Church Update. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya satu ayat firman Tuhan buat kita semua.
di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bunyinya, segala puji hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah dahsyat dan luar biasa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah duduk sehidangan dengan-Mu Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami memperingati akan kematian-Mu di kayu salib. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus. Firman yang ditaburkan tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi firman itu bisa tertanam dalam hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan kami memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat Tuhan. Kami memberi kuasa. Kami meminta kuasa daripada Tuhan. Kami melawan dengan iman kami yang teguh. Dan kami tidak mau berbuat dosa. Supaya kami dimampukan untuk mengusir setan-setan yang ada dalam sekitar kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan. Kami memberikan persembahan bukanlah suatu kewajiban, tapi kami memberikan persembahan karena sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Engkau kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan pada hari ini Tuhan, baik secara transfer, baik dibawa ke kotak persembahan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati bisnis kami, berkati rumah tangga kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita akan berikan persembahan bagi yang ada di gereja. Ada kotak persembahan di depan. Yang di atas kita mulai dari sebelah kiri saya, setelah selesai baru sebelah kanan saya. Dan yang di bawah ada kotak persembahan yang telah tersedia. Ada 2 amplop Bapak Ibu ya, yang biru dan yang coklat telah tersedia juga. Dan bagi Bapak Ibu yang di rumah yang mungkin ingin memberkati pelayanan di Glow Cibubur, bisa mentransfer lewat nomor rekening yang tadi sudah ditampilkan. Baik, sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan kiranya memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan
masuk dalam akhir ibadah kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Saatnya Tuhan kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang datang pada hari ini, datang beribadah di gereja. Berkati mereka Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Setiap yang mereka lakukan, setiap yang mereka kerjakan, biar Tuhan yang akan memberkati. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan, mereka pulang dengan kesembuhan daripada Tuhan. Mereka yang datang dengan pergumulan dan masalah hidup, kami percaya Tuhan, kami pulang dengan kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada sepanjang hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, baik yang menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu, gembala lokal kami Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pekerjaannya, terlebih dalam pelayanan dan penggembalaan. Berikan hamba-Mu kekuatan dan kesehatan umur yang panjang Bapa. Dan biarlah melalui pelayanannya, melalui penggembalaannya, melalui pekerjaannya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Para pemusik, WL Singer, pendoa, Aser dan yang lainnya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan untuk gereja kami, Glow Fellowship Center, baik yang di pusat, di wilayah, di cabang-cabang. Kau berkati gembala senior kami Bapa, Bapak Pendeta Gilbert Lemoyendong bersama Ibu Gembala, anak-anak, anak mantu serta cucu-cucu. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati pelayanan sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi, siang, sore sampai malam. Dan biarlah melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk para pastoral, untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun. Berkati kami semua Tuhan, biarlah pelayanan kami sepanjang hari Tuhan berkenan juga di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk gereja GBI Glow Cibubur Tuhan, gereja lokal kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang memiliki gereja ini Tuhan, Engkau yang akan memelihara dan akan memberkati gereja ini Bapa. Berkati kami sebagai gembala, berkati pengurus, berkati jemaat yang ada Bapa. Biarlah Tuhan, di mana kami melayani Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Setiap kehidupan kami, setiap keluarga kami, setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan. Kerinduan kami untuk Glow Cibubur Bapa, kami rindu memiliki gereja di daerah Bekasi, daerah Keranggan Bapa. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil buat Engkau, tiada yang mustahil buat kami orang percaya Bapa. Dan kami bersatu hati dengan iman kami Tuhan, kami akan mendapatkan karena Engkau adalah Allah yang maha kaya, Engkau adalah Allah yang maha luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar buat kami Tuhan. Engkau akan mengirim setiap orang-orang, setiap donatur yang akan membantu pelayanan di tempat ini Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan, memasuki tahun ke-11 Tuhan, kami akan mendapatkan gereja yang baru, gereja yang tetap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, baik di pusat, di daerah, di wilayah, di pedesaan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet TNI Polri Bapa. Berkati mereka semua Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Biarlah kebijaksanaan akal budi dari sorga turun atas mereka Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan dengan baik. Berkati pemerintah kami Bekasi, Bogor Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, agar supaya bisa memimpin Bekasi dan Bogor ini Tuhan dengan baik dan rahmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa
berdoa Tuhan untuk pemerintah yang terpilih, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan nantinya akan dilantik Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kemampuan agar supaya bisa membawa bangsa ini lebih aman, nyaman karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pilkada nanti Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan menolong agar supaya semua berjalan dengan lancar, dan setiap yang terpilih itu berasal daripada Tuhan, dan Engkau yang akan memampukan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan untuk program-program IKN baik yang sudah berjalan maupun yang belum, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan beracara buat segala yang akan dilakukan dan segala yang sudah direncanakan. Biar semua segala sesuatunya bisa terjadi karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau tibakan di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Kau sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan Bapa. Dan pada hari Minggu nanti Tuhan, kami kembali, kami mau beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima berkat. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat pada Tuhan. Haleluya. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan akhirnya jadilah engkau jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih agung setelah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, bahkan memberkati kesehatan kita dan memberkati masa depan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus mau taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku dan ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima
selesai, silakan duduk Bapak Ibu. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.